Perkenalkan, saya Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ. Saya adalah seorang psikiater, seorang spesialis kedokteran jiwa. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas ataupun merenungkan satu bagian dari kesehatan kita, yaitu adalah kesehatan mental kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan saya Dr. Argo, gampang ngapalinnya, Argo taksi, Argo Bromo gitu ya, Argo gede. Saya lahir di kota Bogor, tapi orang tua saya dari Sumatera Utara. Jadi saya Batagor, Batak Bogor gitu ya. Tapi sudah kena air Sunda nih gitu ya. Jadi waktu kelas 3 SMA, saya sekolah di SMA Negeri 1 Bogor. Itu saya dapat undangan dari beberapa universitas untuk jalur PMDK namanya dulu, atau terima dari jalur rapot ya, terima langsung. Dan waktu itu saya dapat undangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Waktu itu di kota Bogor belum pernah ada yang dapat PMDK atau terima langsung ke FKUI ini. Nah, saya di situ berdoa dan bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau saya masuk ke Fakultas Kedokteran UI tanpa tes, saya berjanji akan melayani Tuhan menjadi guru sekolah minggu. Itu tahun 95. Dan ternyata saya berdoa, berpuasa, bernazar sama Tuhan, dan Tuhan menjawab doa dan nazar saya tersebut. Tahun 95 saya masuk ke Fakultas Kedokteran UI tanpa tes lewat jalur PMDK. Dan sejak tahun 95 sampai dengan sekarang saya menjadi guru sekolah minggu di gereja saya di Bogor. Menjalani masa kuliah 6 tahun, selesai dari sana saya menunaikan masa bakti saya di daerah Sidikalang gitu ya, Kabupaten Dairi. Sekarang namanya Pak Barat. Itu 2 tahun saya di sana di daerah terpencil melayani di puskesmas di sana. Selesai dari sana, saya kemudian berniat untuk mengambil spesialis. Dulu kalau spesialis anak itu pasiennya paling banyak di Kota Medan gitu ya. Ada namanya Prof siapa itu namanya yang di daerah Medan gitu ya. Satu hari itu pasiennya bisa 50. Dan satu pasien itu 100 sampai 150 ribu. Wah, kaya juga nih jadi dokter anak saya pikir. Dan saya melamar waktu itu menjadi program pendidikan dokter spesialis anak di FKUI juga. Percobaan pertama gagal. Percobaan kedua gagal lagi. Wah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini apa rencanamu Tuhan? Kok aku nggak boleh nih jadi dokter anak nih gitu ya. Akhirnya saya mengambil pegawai negeri saya dan dapat di rumah sakit jiwa di Bogor. Namanya Marjuki Mahdi. Itu rumah sakit jiwa tertua di Indonesia dan terbesar. Di situ saya 2 tahun jadi pegawai negeri dan ternyata saya dapat beasiswa dari situ. Ngambil di Fakultas Kedokteran UI lagi, spesialis psikiatri, dan akhirnya saya diterima. Dan saya menjadi seorang psikiater sampai sekarang. Dan saya dari kecil memang sudah di rumah sakit jiwa gitu ya, karena ibu saya perawat jiwa dulu di rumah sakit itu. Jadi memang saya harus kembali lagi mendalami dan melayani pasien-pasien gangguan jiwa. Kalau di media sosial saya punya slogan Sejigo, sehat jiwa bersama Lahargo ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, masa kini bukanlah masa yang mudah. Satu bagian firman Tuhan dari Timotius, 2 Timotius 3 mengatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Wah, ini kalau saya baca firman Tuhan ini kayaknya kita sudah deket ini dengan hari-hari terakhir gitu ya. Masa yang sukar sekarang ini, mencintai uang. Kasus-kasus mengenai masalah korupsi, masalah judi online, pinjaman online, wah marak sekali gitu ya. Kemudian membual berita-berita hoax, rumor-rumor yang gak jelas, menyombongkan diri. Banyak sekali orang yang narsis di zaman sekarang ini. Dan tidak tahu berterima kasih, berontak sama orang tua, dan tidak mempedulikan agama. Banyak kemudian menjadi ateis, tidak peduli lagi dengan nilai, norma, dogma, agama. Itulah yang terjadi
di zaman yang sekarang ini. Jadi masa sekarang memang bukan suatu masa yang mudah sekali. Nah, terkait dengan masalah kesehatan, dalam hal ini kesehatan mental, saya banyak sekali menemukan anak-anak muda sekarang cukup aware ya terhadap kesehatan mental. Datang, dok saya kayaknya kena mental nih. Mental breakdown ini dok gitu ya. Atau dok toxic relationship, ada toxic environment nih saya nih gitu ya. Ada toxic person nih, di lingkungan kerja saya kayaknya toxic banget dok gitu ya. Atau zaman sekarang FOMO, fear of missing out gitu ya. Takut banget ketinggalan update berita sehingga harus megang handphonenya terus gitu ya. Terakses dengan berbagai media sosial. Self diagnosis sekarang ini. Jadi anak-anak remaja tuh banyak yang datang sendirian gitu ya ke poliklinik psikiatri gitu ke kedokteran jiwa. Begitu masuk langsung bilang, "Dok, saya kayaknya kena BPD, Dok." Apa itu BPD? Borderline personality disorder. Wih, tahu dari mana kamu? Dari TikTok. Wah, udah self diagnosis gitu ya. TikTok lebih jago nih daripada psikiater gitu ya. Belum lagi zaman sekarang banyak yang self harm, cutting, berpikir bahwa kayaknya lebih baik mati aja ya gitu ya, suicide gitu. Atau yang terakhir ini gitu ya, FOPO, fear of others people opinion. Takut banget untuk menyampaikan pendapat, bersikap, nulis, posting sesuatu. Kira-kira kalau kayak gini aku awkward nggak ya? Aneh nggak ya? Kira-kira orang melihat aku seperti apa? Jadi kepercayaan dirinya nggak ada tuh. Nah, itulah isu-isu kesehatan mental yang saat ini cukup banyak. Jadi saya rasa ini ada sesuatu hal yang kita perlu lihat nih. Jangan-jangan ada stres yang tidak tertangani dengan baik, ada trauma masa lalu yang mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan mental kita, gitu ya. Jadi kalau dilihat situasi kesehatan mental di seluruh dunia, laporan dari WHO menunjukkan 1 dari 8 orang itu punya isu kesehatan mental dalam kehidupannya. Pernah mengalami berbagai masalah dan gangguan kejiwaan dalam hidupnya. Dan saat ini ada sangat banyak sekali orang yang mengalami gangguan kejiwaan, 970 juta orang katanya. Dan yang paling banyak masalah atau gangguan kejiwaan adalah gangguan cemas, anxiety disorder. Gampang banget untuk gelisah, khawatir, nggak tenang dalam hidupnya. Yang kedua adalah gangguan depresi. Moodnya turun, sedih, nggak semangat, fokus konsentrasinya terganggu dan punya pikiran kayaknya lebih baik nggak usah hidup aja deh dalam hidup ini. Nah ini yang namanya gangguan depresi. Dan dalam 1 tahun ada 700.000 orang yang mengakhiri hidupnya tuh untuk bunuh diri. Dan ini merupakan penyebab nomor 4 kematian anak-anak usia remaja dan dewasa muda. 15 sampai dengan 29 tahun. Ya. COVID-19 yang kemarin baru kita lewati itu jelas memicu, menjadi trigger munculnya berbagai masalah kejiwaan, kesehatan jiwa di zaman sekarang. Dan kalau kita lihat dari kategori umurnya, ternyata anak yang kurang dari 5 tahun, kita sudah temukan ada yang mengalami gangguan anxiety, kecemasan. Kurang dari 5 tahun, bayangkan. 5-9 tahun sudah terdeteksi ada yang mengalami depresi. Jadi ini isu kesehatan yang sebenarnya cukup umum. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. No health without mental health. Ini yang kita akan coba bahas dari perspektif, dari teologis dan juga secara psikologisnya saat ini. Menariknya, ternyata anak dan remaja itu menjadi populasi yang paling rentan untuk terkena masalah kesehatan jiwa ini. 1 dari 7 anak muda di zaman sekarang ini itu mengalami kondisi anxiety and depression. Sehingga kita mau belajar nih pada sore hari ini, bagaimana sih saya bisa mengenali tanda-tanda untuk stres, masalah, gangguan kejiwaan ini, dan bagaimana saya bisa mengatasinya. Bagaimana yang Tuhan katakan bahwa Tuhan itu memberikan ketenangan kepada diri kita tentunya. Ya ini masalah FOMO gitu ya. Saya pernah mendampingi anak sekolah minggu saya gitu ya. Naik mobil nyetir. Bang Ago kodamnya apa nih bang kodamnya? Wah gitu ya. Saya nggak tahu ini kodam apaan ini gitu ya.
Ternyata sekarang itu anak-anak muda sekarang merasa gitu ya, bahwa ada yang mendampingi mereka nih kodamnya. Meskipun itu ada yang lucu-lucuan gitu ya, tapi ada juga yang secara serius gitu menanggapi hal ini. Dan dicek sama mereka tuh, wah Bang Ago nih kodamnya Kang Parkir Indomart katanya. Wah, ada yang ikan insom lah, beruang Jawa. Nah ini zaman sekarang nih kita banyak banget mengalami namanya tsunami informasi. Informasi itu tidak bisa kita filter dalam diri kita gitu ya. Jadi katanya percuma punya kodam tapi kalau nggak punya someone to talk. Gitu ya. Jadi pentingnya someone to talk daripada kodam-kodam gitu ya. Dan zaman sekarang, ini dia. Overthinking. Dikit-dikit mikir, jangan-jangan begini ya, jangan-jangan begitu. Itu masalah mental health itu. Nah, overthinking itu seperti apa? Seperti gini dia. Nah, ini dia. Ini overthinking ketika pikiran kita sudah jauh daripada kenyataan yang sebenarnya. Ketika kita sudah banyak berasumsi bakal begini, bakal begitu, jangan-jangan begini. Padahal belum tentu, kita nggak fokus here and now, present moment. Kita overthinking memikirkan yang belum tentu terjadi. Dan itu yang memicu munculnya kecemasan, kekhawatiran. Nah, nanti kita mau belajar nih, bagaimana nih mengatasi hal ini. Kemudian masalah keluarga. Keluarga yang harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat semua anggota, itu sekarang ini tidak lagi menjadi seperti itu. Banyak sekali sekarang ini permasalahan kesehatan jiwa, triggernya adalah di keluarga justru. Orang tua yang berantem, orang tua yang ngebentak, marah-marah, ribut, gak peduli sama kita. Dan bahkan gara-gara masalah yang sepele pun itu bisa terjadi keributan. Contohnya pada video ini gitu ya, keributan gara-gara masalah nasi goreng dan mie goreng. Aku tawarkan nasi goreng atau mie goreng, kenapa kau pilih yang lain? Ya udah terserah Bunda. Iya, kok terserah aku? Pilihan yang gampang kayak gitu aja aku gak bisa memutuskan, Bang. Aku nggak mau ngerepotin Bunda. Bang, kalau aku udah menawarkan, berarti aku udah siap sedia untuk direpotkan. Kok tinggal jawab aja susah? Ya udahlah, nasi goreng. Kok nadanya kayak terpaksa gitu, Bang? Ya terus aku harus kayak mana sih, Bun? Yang tegaslah sikit, biar gak salah paham, Wak. Ya udahlah mie goreng aja. Ya udah mie goreng. Nah kan? Gak punya pendirian kau kan? Tadi kau bilang nasi goreng, sekarang mie goreng. Kau memang yang udah tua, kasih aja kau labil. Kenapa kau kayak gitu? Oh, tuh rumit kan? Ya udah pikirkan lah, kopi goreng, mie goreng, nasi goreng, semua yang di rumah kau goreng. Nah kan emosi kau menunjuk. Ya inilah ilustrasi banyak keluarga di zaman sekarang. Gimana nggak anak-anaknya stres? Gimana nggak pasangannya stres? Dikit-dikit ribut, berantem. Tidak memiliki kesehatan mental yang baik, itu yang bisa berujung kepada berbagai masalah dalam keluarga yang seperti ini. Kalau nggak ditanganin. Dan sekarang saya mensinyalir ya, banyak penyakit yang namanya penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, seperti apa itu? Seperti ini. Nah, ini kenyataan yang terjadi di zaman sekarang ini, gitu ya. Dia nggak bisa ngelihat orang lain punya pencapaian, kehebatan, prestasi. Nah, ini masalah-masalah yang begini ini berawal dari mana? Mental health yang tidak sehat, gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya teman kita dapat juara apa kayaknya happy-happy aja, ikut bangga, ikut senang. Tapi sekarang SMS gitu ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, dan narsisistik sekarang banyak banget gitu ya. Dikit-dikit posting ada pencapaian gini-gini ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka sebenarnya insecure dengan dirinya. Mereka merasa tidak cukup dengan dirinya. Sehingga merasa harus seperti ini dia gitu ya. Ini orang-orang narsis tuh seperti ini gitu ya. Ingin pamer, ingin wah panjang banget nih Pak. Sampai stroke itu ayamnya gitu ya. Sampai kayak begitu tuh orang yang narsis merasa perlu banget menonjolkan dirinya.
Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa nggak cukup dengan dirinya. Not enough. Nah ini sekarang banyak gangguan orang itu NPD. Narcissistic Personality Disorder. Merasa perlu banget berada pada level yang tinggi, nomor 1, paling hebat, memamerkan segala macam apa yang dia miliki. Padahal mungkin nggak seperti itu banget, tapi rasanya penting banget. Nah ini, narsis itu merupakan problem mental health di dunia kita sekarang ini, gitu ya. Dan ini cukup miris gitu ya. Saya banyak sekali menemukan anak-anak muda sekarang itu gampang banget untuk cutting, self harm. Datang nih ditemenin sama ayah ibunya gitu ya. Dok gini-gini nih anak saya nih udah gak mau sekolah, performance nilai-nilainya jelek. Anaknya diem aja, akhirnya saya lihat ini kurang begitu bagus nih relasinya. Ayah ibunya saya suruh tunggu keluar. Begitu udah keluar langsung dia gulung bajunya, wah di sini full bekas goresan cutting, self harm, melukai dirinya sendiri. Dan paling menyedihkan banyak sekali problem mereka sebenarnya problem relationship. Ya dok saya begini gara-gara saya di ghosting gitu ya sama pacar saya, sama pasangan saya. Terlalu bucin. Nah saya sampai bikin quote itu. Buat anak-anak muda biar nggak terlalu bucin. Anak muda perlu belajar relasi yang sehat. Jangan terlalu bucin. Kalau kamu di ghosting berhenti scrolling, berhenti stalking. Karena ujungnya bikin overthinking. Yang bikin keluar budget untuk healing. Ikan hiu makan daging, percuma bilang I love you karena buat dia kamu tidak penting. Tak apa patah hati tapi hidup kamu lebih berarti. Nah, anak muda sekarang perlu belajar relasi yang sehat gitu ya. Kalau punya hubungan yang gak baik, toksik, gak harus langsung cutting, gak langsung harus wah hidupku udah gak berguna aku mati aja. Kesehatan mental kita itu menentukan bagaimana kehidupan kita nantinya ke depan tentunya. Penyakit psikosomatik sekarang makin banyak sekali. Dikit-dikit sakit mah, asam lambung, GERD gitu ya. Pusing, sakit kepala, badan cekot-cekot, linu-linu, kulit gatal merah-merah. Psikosomatik adalah suatu gangguan, keluhannya di fisik nih gitu ya. Sakit di badannya, tapi udah diperiksa nih, rekam jantung normal, laboratorium normal, CT scan, ronsen nggak ada masalah. Tapi kok kerasa sakit? Sumbernya dari mana? Pikiran, perasaan, stres yang tidak tertangani dengan baik. Keluhannya kerasa di somatik atau fisiknya, tapi sumbernya di psikis kita yang tidak sehat. Kita mau belajar bagaimana nih cara mengatasinya hal-hal yang seperti ini. Dan zaman sekarang lebih menakutkan baterai yang lemah daripada mental dan iman yang lemah. Ini adalah hal yang real. Lebih khawatir, wah baterai gua 5% minta dong power bank, cas sana sini. Ketinggalan di rumah misalnya udah setengah nyawanya tuh hilang kalau handphone. Tapi iman dan mental yang lemah apakah juga menjadi prioritas kita? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudah jadi prioritas belum kesehatan mental kita dan juga iman percaya kita? Bukankah itu yang harusnya ditempatkan di tempat paling atas dibanding dengan hal yang sebenarnya ada di dunia saat ini? Nah, masalah mental, masalah handphone ini kami dari dunia psikologis itu mensinyalir sekarang ini kita lagi concern masalah pubbing. Ya, pubbing itu adalah porn snubbing. Ini sering sekali diabaikan ini. Apa itu porn snubbing? Adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatian kita lebih tertuju kepada ponsel. Lagi ngobrol nih gitu ya, tapi matanya sibuk, balas WA, nonton YouTube, scrolling TikTok dan sebagainya. Dan itu menimbulkan perasaan terabaikan, terucilkan, kesepian, dan hampa pada diri kita. Pubbing ini fenomena yang dianggap sepele, tapi coba kita lihat gambar ini. Opa ini udah siap makan. Orang-orang yang dia kasihi ada semua di meja, makanannya tersedia dengan lengkap. Tapi apa kira-kira yang dia rasakan saat ini? Sepi, kosong. Sedih, kecewa mungkin. Karena semua sibuk dengan handphonenya.
Sudah jarang sekarang kita ngobrol heart to heart, face to face, eye to eye. Handphone seolah-olah sudah menjadi hal yang penting. Dan oleh karena itulah makanya WHO tahun-tahun sekarang ini mendeklarasikan suatu hal yang penting. Menurut WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, sekarang ini dunia menghadapi ancaman kesehatan global, yaitu adalah loneliness. Kesepian. Kesepian itu bukan berarti kita nggak punya teman, tidak ada kumpul-kumpul gitu ya. Bahkan di tengah keramaian pun, seseorang bisa merasa sepi, hampa, kosong. Ini yang namanya loneliness, kesepian. Oleh karena itu, gereja, berbagai komunitas itu penting untuk melakukan berbagai acara, kegiatan gitu ya. Di mana ada kegiatan berinteraksi sosial yang baik. Karena loneliness, kesepian ini bahayanya yang cukup besar. Dikatakan oleh WHO, resikonya itu sama itu dengan merokok, minuman keras, dan obesitas. Ya. Jadi resikonya sangat besar sekali. Dan loneliness, saya beberapa kali kongres dengan teman-teman dari Jepang misalnya. Mereka bilang, wah kami mengalami masalah yang serius dengan loneliness ini. Mereka menyebutnya ada fenomena di Jepang namanya hikikomori. Hikikomori itu remaja, orang dewasa Jepang sekarang itu memilih berdiam diri di kamar di rumah aja. Fasilitas teknologinya lengkap, semua ada di situ, gitu ya. Tapi dia nggak mau berinteraksi keluar. Bahkan di beberapa anime, manga-manga Jepang itu ada ibu-ibunya masukin makanan lewat kolong pintu kamar dari anaknya, gitu ya. Hikikomori. Dan ini yang makin memicu loneliness. Dan di Jepang trending angka suicide-nya semakin meningkat. Sudah mendekati dengan Korea yang memang sudah lebih dulu ya banyak angka bunuh dirinya. Jangan sampai di kita pun muncul nih yang seperti ini. Kalau kita nggak atasi kondisi kesehatan mental kita dengan baik, tidak melakukan pencegahan terhadap stres yang terjadi dalam diri kita, bukan tidak mungkin kita pun akan masuk kepada fase yang seperti ini. Jadi kalau dilihat, wah kayaknya cukup menyeramkan ya kondisi kesehatan mental kita sekarang. Jadi kalau boleh saya gambarkan, waduh, kayaknya masa depan kehidupan kita seperti kain yang warna hitam seperti ini. Gloomy, gelap, burem banget rasanya. Tapi hari ini kita akan belajar nih. Bahwa ternyata kehidupan kita nggak harus kok gelap seperti ini. Kesehatan mental kita tidak harus seperti kain yang berwarna hitam. Karena sesungguhnya hidup kita bisa berubah menjadi warna-warni yang indah seperti ini. Seperti inilah seharusnya kehidupan kita. Berwarna-warni, indah, penuh dengan harapan. Nah, jadi saya aslinya pesulap. Gitu ya. Jadi psikiater hanya sampingan. Gitu ya. Kami di rumah itu banyak sekali yang jago main sulap. Nih, ada istri saya nih gitu ya. Istri saya paling jago main sulap. Dalam sekejap uang bulanan itu kalau dikasih langsung hilang. Wah. Maaf Bu ya, nanti nggak dibukain pintu lagi. Just joke ya gitu ya. Tetapi itulah sebenarnya yang harusnya kita miliki dalam kehidupan ini. Kehidupan yang indah, harapan yang baik yang Tuhan sudah berikan. Bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi diri kita. Bukan kesehatan mental yang buruk yang berujung kepada berbagai masalah dalam hidup kita. Jadi hidup kita sehari-hari tentunya dipenuhi dengan stres gitu ya. Oh iya nih Dok, datang kebaktian hari ini tapi ya tadi stres nih. Stres di pekerjaan, di rumah, relation dengan teman, dengan anak, dengan keluarga. Stres itu wajar dan alamiah kok dalam hidup kita sehari-hari. It's okay for you to say that you are not okay. You do not have to fake your happiness every day. So take a breath and take a step back. You deserve a break. Please take your time and really try to love yourself today. It's okay to not be okay dalam hidup kita sehari-hari. Tak apa-apa kalau kita pernah dan sedang merasakan sedih, kecewa, gelisah, marah mungkin, terabaikan, terkucilkan. That's okay. Itu wajar dan alamiah
Yang penting kita jaga agar nggak berlebihan, tidak juga berkepanjangan, yang tidak membuat kita terganggu kehidupan dan fungsi diri kita sehari-hari. Nah, kita kenali nih, gejala-gejala stres itu ada 4 komponen. Ada gejala emosi. Orang kalau lagi stres gitu ya, itu moodnya menjadi labil, lebih sensitif. Senggol bacok istilahnya gitu ya. Gampang marah, tersinggung, gelisah, merasa sendirian, sedih, merasa tidak gembira. Ini komponen emosi dari gejala stres. Yang kedua, kalau orang lagi stres itu gejala fisiknya muncul dia. Mudah merasa gatal dan nyeri yang berpindah-pindah, mual, kembung, terasa penuh di pencernaan, nyeri dada, diare, sulit buang air besar, terasa dingin dan kesemutan. Atau bisa juga gejala perilaku. Orang kalau lagi stres itu selera makannya bisa menurun, nggak selera makan, tapi bisa sebaliknya. Jadi makanannya berlebihan, binge eating, dikit-dikit pesan GoFood, makan gitu ya, kalorinya yang manisnya, itu juga ciri-cirinya kita sedang dalam keadaan stres. Atau pola tidur yang terganggu, ini juga menunjukkan gejala stres. Orang kalau lagi stres tidurnya bisa panjang gitu ya, hipersomnia, pelor, begitu nempel molor gitu ya. Atau bisa juga insomnia, sulit tidur pada malam hari. Nggak tidur tapi terbangun, kualitas tidurnya buruk, pagi-pagi masih ngantuk, itu tanda-tandanya kita dalam keadaan stres. Nggak mau bersosialisasi, sering menunda-nunda pekerjaan, procrastinating, itu ciri-cirinya. Ntar lagi deh, besok aja deh, 1 jam lagi deh. Sering menunda-nunda, terlambat submit tugas-tugas kita, itu menunjukkan ada gangguan stres. Dan kalau sudah mulai minum alkohol, pakai narkoba, itu ciri-cirinya tuh gitu ya. Stres ini sudah mulai mengganggu hidup kita. Atau gejala kognitif, gampang lupa gitu ya. Kacamata tadi di mana ya ditaruhnya? Padahal taruh di sini gitu kan. Lupa naruh kunci mobil, lupa tadi ketemu dengan siapa, namanya siapa ya kayaknya inget tapi lupa. Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat dilakukan, kok ini menjadi lebih lambat dan sulit ya. Ini overthinking, ini gejala-gejala stres yang perlu kita kenali dulu. Awareness terhadap masalah kesehatan mental yaitu stres perlu kita lakukan. Sehingga kita tahu diri istilahnya. Nah, tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat, tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Seringkali masalah kesehatan jiwa ini diabaikan. Oh, kamu kurang berdoa nih, kurang bersyukur nih, kurang beribadah nih. Tapi dalam satu sisi itu benar, bisa saja ada aspek spiritual yang terganggu dari kita. Tapi ada aspek mental health yang juga kita perlu tahu diri. Dan ada teknik, ada keterampilan yang bisa kita lakukan. Seperti firman Tuhan bilang di 1 Petrus 4 ayat 7 gitu ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Sebelum kita berdoa, bisa husuk dengan hubungan kita pribadi dengan Tuhan, kita perlu menguasai diri dan menjadi tenang terlebih dahulu. Bagaimana caranya itu kalau kita lagi stres, lagi kacau, kalang kabut? Nah, caranya dengan melakukan teknik manajemen stres yang baik dalam kehidupan kita. Saya bagi teknik manajemen stres ini secara aplikatif ya langsung ya, nggak banyak teori. Ada namanya validasi, ventilasi, regulasi, dan konsultasi. Validasi penting sekali memvalidasi apa yang kita rasakan terlebih dahulu. Oke, saya lagi marah, saya lagi sedih, saya lagi cemas, saya lagi khawatir. Itu yang penting kita lakukan di awal. Jangan mengabaikannya, jangan menentangnya. Itu real, itu valid perasaan itu. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua adalah ventilasikan itu. Apa yang kita rasakan yang valid tadi, kita perlu ventilasikan. Kayak ruangan yang tertutup, pintu dan jendelanya nggak terbuka, pasti rasanya pengap sekali di dalam kalau nggak ada aliran udaranya. Ventilasi adalah membuka pintu dan jendela sehingga kita bisa merasakan udara yang segar. Bagaimana cara ventilasi? Paling mudah adalah dengan melakukan journaling.
tulis di buku harian, kirim WhatsApp ke nomor kita sendiri, bikin di note, itu ventilasi. Perlu diekspresikan perasaan itu. Atau mendengarkan musik, bernyanyi, lagu-lagu yang liriknya relate dengan kehidupan kita, itu ventilasi. Lagu-lagu rohani kita nyanyikan sangat banyak yang liriknya akan menguatkan dan sesuai dengan kehidupan kita. Dan yang paling baik adalah bercerita kepada orang yang kita percaya. Ada sahabat, teman, keluarga, pastor, konselor yang akan membantu kita ketika kita mendengarkan, memberikan respon yang akan membuat kita lebih kuat lagi nantinya. Nah, ini yang namanya ventilasi. Kalau sudah melakukan ventilasi, jangan lupa melakukan regulasi. Emosi tadi itu penting kita manage, kita regulasi dengan baik agar tidak mengganggu kita. Beberapa teknik nanti kita latih ya. Ada teknik pernafasan, relaksasi otot, teknik grounding, merubah POV. Atau yang paling simple, berolahraga. Nah, ini kesehatan fisik dan kesehatan mental ini. Olahraga teratur 30 menit aja sehari, itu jurnal meta-analisis menunjukkan dalam 2 bulan kalau kita lakukan teratur itu sama efeknya dengan obat antidepresan. Karena kalau kita berolahraga di otak kita itu keluar hormon namanya endorfin. Itu hormon anti stres yang akan membuat sirkuit saraf di otak kita menjadi lebih sehat, lebih refresh. Jadi mulailah berolahraga dan teratur, konsisten. Jangan cuma sekali-sekali. Kalau cuma sekali-sekali nggak ada benefitnya, gitu ya. Harus teratur dia. Dan kalau sudah melakukan itu tapi ternyata belum cukup baik, lakukan langkah keempat, konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Konselor, psikiater, psikolog, ada semuanya. Berobat ke psikiater malah bisa pakai BPJS. Nggak ada keluar biaya sedikit pun dengan pengobatan yang diberikan. Gitu ya. Jadi banyak terapi-terapinya. Nah sekarang kita mau belajar sedikit gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya kalau lagi stres tadi, manajemen stresnya. Nah regulasinya salah satunya ini. Pada waktu kita berhadapan dengan konflik masalah yang berat, stres yang berat, langsung berpikir, ini hal yang bisa aku kontrol sepenuhnya atau ini di luar kendaliku ya? Masa lalu, omongan orang lain, sikap orang lain, rejeki, siapa orang tuaku, cuaca, penyakit, itu nggak bisa kita kendalikan 100%. Jadi jangan habiskan energi, waktu, dan emosi kita untuk hal yang nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita di sini bukan untuk membuat orang lain happy, senang terus, dan kita nggak bisa membuat orang lain bersikap sesuai keinginan kita. Langsung switching kepada apa yang bisa aku kontrol, yaitu pikiran kita, sikap kita, upaya kita, circle yang mau kita buat, orang-orang yang mau kita jumpai, kata-kata kita, itu semua di bawah kendali kita. Ya. Jadi ciptakan juga boundaries, setting boundaries. Kalau kita merasa ada orang-orang yang toksik dengan kita gitu ya, ada hal-hal yang gak nyaman, boleh kok setting boundaries itu bukan kita bermusuhan dengan orang lain. Tapi berani berkata tidak, menolak, mengambil jarak, unfollow, mulai fokus pada pemulihan kesehatan mental kita, itu yang namanya setting boundaries. Dan setting boundaries ini kita menyatakan bahwa saya punya kontrol atas diri saya untuk membuat hidup saya lebih baik. Sama kalau kita sakit fisik, kita istirahat dulu di rumah, aku mau matikan handphone dulu, aku nggak mau kerja atau sekolah dulu, mau fokus buat kesehatan kita. Karena kendalinya ada pada diri kita. Hapus, unfollow, putusin, blok, lepas. Lepaskan orang, benda, apapun itu yang membuat lu tidak damai, tidak bahagia, toksik. Hidup lu cuma sebentar. Ya, dan gunakan teknik yang namanya don't absorb it, just observe it. Kadang-kadang kita nggak bisa lari ya dari situasi yang nggak enak, yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin kita stres. Aduh orang ini kayaknya nyebelin banget nih. Oh ayahku, ibuku kok kayak begini ya. Lakukan teknik ini. Don't absorb it, just observe it. Kalau kita apa-apa dimasukin ke pikiran, ke perasaan, makin lama makin berat. Itu yang bikin mental breakdown dia gitu ya.
Tapi kalau kita mengambil jarak dan biarkan kita hanya mengamatinya saja tanpa menyerapnya, itu yang akan membuat kesehatan mental kita kemudian menjadi lebih baik tentunya. Berikutnya adalah sebuah teknik butterfly hug gitu ya. Tuhan juga bilang untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Self love itu juga penting. Teknik ini bisa dilakukan dengan mudah, boleh sambil latihan ya. Semuanya boleh memeluk dirinya seperti ini gitu ya. Tutup mata dengan nyaman, bernafas dengan lambat. Kita tepuk pundak kita sambil kita berkata afirmasi positif, tenang, rileks, semua akan baik-baik saja, semua akan bisa dihadapi dan dilewati dengan baik. Terima kasih buat diriku. Nah, ini namanya butterfly hug. Itu adalah afirmasi diri kita, gitu ya. Lakukan hal ini ketika kita merasa nggak nyaman atau stres dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini juga teknik yang bisa membantu kita gitu ya. Ubah sudut pandang kita. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, itu gambar apa? Kodok gitu ya. Hewan yang kecil, hidup di selokan, cuma bisa loncat-loncat. Kalau kita pegang kodok, jijik rasanya. Tetapi gambar yang sama ini, kalau kita putar sudut pandangnya, melihat dari gambar sudut pandang yang lain, menjadi gambar kuda. Yang belum bisa lihat gambar kuda, habis ini boleh konsultasi sama saya. Mungkin ada sedikit gangguan kah gitu ya. Kuda hewan yang tinggi, besar, larinya cepat. Berfoto dengan kuda keren kalau berfoto dengan kodok. Tapi bukankah begitu juga sering gambar kehidupan kita? Gambar kehidupan yang sama, kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang negatif aja terus. Itu kayak ngelihat kodok aja terus. Pasti perasaan kita juga gak enak terus. Padahal sebenarnya gambar hidup yang sama dilihat dari POV yang berbeda, sudut pandang yang lain. Hey, kita bisa melihat ada berkat Tuhan di sana. Kita bisa melihat ada manfaatnya, ada keuntungannya. Aku jadi lebih dewasa ya, aku lebih matang ya, aku lebih tahu nih mana yang baik dan buruk. Aku bisa lebih kenal pribadi orang. Itu dia, ada pengalaman yang berbeda ketika kita mencoba merubah sudut pandang kita dalam melihat sesuatu. Karena apa yang kamu fokuskan itulah yang akan bertumbuh. Kalau kamu fokus pada hal-hal yang negatif, itu yang akan tumbuh dalam hidupmu. Tapi kalau kamu fokus pada hal-hal yang baik dan positif, itu juga yang akan tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu firman Tuhan jelas bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak ada ruang untuk hal yang negatif di pikiran kita, itu yang akan merubah dan membuat tumbuh diri kita. Ya. Wah, saya udah coba berpikir positif tapi kok belum ada hasilnya ya. Oke, hal yang baik kadang butuh waktu. Kalau belum terwujud saat ini, tidak berarti tidak akan pernah terwujud. Habit, kebiasaan yang baik harus mulai dibangun. Next, disitulah baru kita bisa merasakan manfaatnya. Mungkin hanya butuh waktu untuk itu. Teknik yang lain yang bisa kita lakukan untuk meregulasi emosi, namanya teknik nafas 478. Yang kalau mau latihan boleh nih ya, tarik nafas dari hidung 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan dari mulut 8 detik dia gitu ya. Kenapa ini penting? Karena pada waktu kita stres, cemas, khawatir dan gelisah, itu nafas kita tidak beraturan. Nafas kita menjadi pendek, nafas kita menjadi cepat dan itu bikin oksigennya kurang. Dan di otak itu menjadi hipoksia, kurang oksigen dia. Mengatur pernafasan dengan sadar akan membuat kita kemudian mendapatkan oksigen yang cukup dan tingkat stres kita menurun. Nah, nanti kita lihat visualisasinya sambil kita latihan sama-sama. Siap semuanya, tarik nafas dari hidung. Tahan. Nanti hembuskan dari mulut sambil ditiup ya, pelan-pelan. Tiup pelan-pelan. Sampai habis. Ya. Melakukannya 5-10 kali sudah pasti tuh secara fisiologis
kita akan lebih tenang. Tapi kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan tapi masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Mungkin selama ini kurang piknik gitu ya, rekreasi, tapi makin stres kalau saldo di ATM ternyata nggak cukup gitu ya. Ya bisa jadi demikian ya. Dan teknik yang terakhir yang mau saya ajarkan juga namanya teknik grounding. Tuhan juga bilang kesusahan, kesulitan untuk sehari cukup untuk sehari. Grounding teknik membuat kita mindfulness, fokus here and now, present moment. Cara melakukannya simple. Pada waktu pikiran kita lagi traveling kemana-mana nih, stres, mikirin masa lalu gitu ya. Masa lalu yang sudah terjadi padahal kan tidak ada cerita baru dari masa lalu. Nggak bisa diulang, nggak bisa dirubah. Kita cuma bisa ngambil pelajarannya atau traveling ke masa depan yang belum tentu terjadi. Tidak ada kabar pasti dari masa depan. Maka fokus kita harus here and now, present moment. Cara melakukannya gampang dengan teknik grounding. Grounding itu menstimulasi panca indera kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Pertama, visual. Lihat 5 benda yang ada di dekat kita, sebutkan fokus dan namanya apa. Misalnya ini ada kursi, ada speaker, ada lampu, ada AC, ada jam tangan. Fokus kepada apa yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian perabaan, pegang dan sentuh raba 4 benda yang ada di sekitar kita seperti apa permukaan dan teksturnya. Telinga, pendengaran, dengarkan dengan telinga dan fokus suara apa yang ada di sekitar kita. Oh ada suara AC, suara orang bicara, suara musik misalnya. Kemudian penciuman, hirup aroma lotion atau parfum yang relaxing buat kita ataupun aroma udara segar, aroma bau badan kita juga boleh gitu ya. Dan pengecapan, masukin makanan atau minuman ke dalam mulut dan fokus kepada sensasi rasanya. Minum teh tawar anget misalnya, oh ada anget nih agak pahit-pahit, atau makan permen misalnya, rasakan rasa manisnya. Itu namanya teknik grounding. Membuat kita fokus here and now. Present moment dia, ya. Jadi fokusnya pada hari ini, seperti Tuhan juga bilang, kesulitan untuk sehari, cukuplah untuk sehari. Ya. Dan selalulah miliki hati yang gembira, semangat yang positif, karena itu sering membawa keuntungan. Kita kalau berinteraksi dengan orang lain, ngelihat teman kita happy, gembira, kita pun kayaknya tertular juga kegembiraannya gitu ya. Jadi menentukan juga, seperti misalnya ini nih gitu ya, ada seorang bapak-bapak mancing, happy dia, wis, bam, ciki bam, ya. Yang lain mancingnya tenang-tenang, dia agak lain ini. Tapi ternyata, dia pula yang duluan dapat ikannya. Yang lain jadi mengikuti juga, gitu ya. Ternyata itu ya, hati yang gembira, semangat positif itu bisa menular. Ayo, kesehatan mental kita yang baik bisa kita tularkan ke orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Dan jadilah painkiller buat sesama kita, gitu ya. Painkiller itu apa? Obat pereda rasa sakit. Sekarang ini banyak orang yang butuh painkiller, tapi painkiller yang paling mujarab itu apa? Aduh. Inilah obat pereda rasa sakit yang paling mujarab. Cinta kasih, pelukan, ciuman, perhatian, kehangatan. Menurut saya obat yang kayak gini perlu banyak dijual di apotek. Karena sekarang udah sulit mendapatkannya ya. Padahal mudah dan gampang asal kita mau untuk melakukannya. Dan kita perlu punya komunitas, perlu punya dukungan gitu ya. Satu dengan lain menghadapi situasi yang berat seperti masalah kesehatan mental ini dengan baik gitu ya. Karena kalau kita bersama-sama seperti apapun masalahnya, gitu ya. Bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia dengan orang yang salah gitu ya. Bersama-sama menghadapi senang dan susahnya kehidupan ini. Kesehatan mental kita tergantung juga dari orang sekitar kita.
Sampai dia nyemplung, wah gitu ya. Nggak apa-apa punya teman, punya pasangan, sering cekcok tapi tetap cocok. Itu perlu kita dalami itu seni yang seperti itu. Sebagai penutup gitu ya, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang mengatakan di Matius 11 ayat 28. Jadi kehidupan kita di zaman sekarang mungkin seperti Rubik yang random seperti ini gitu ya. Kacau, punya berbagai masalah, konflik dan stres yang terjadi dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan di Matius 11, 28-30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Seberat apapun masalah kehidupan kita, stres yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Rubik yang kacau ini, serahkan semua beban hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan. Datang kepadanya, angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan Dia akan mengubahkan kehidupan kita menjadi kemudian teratur, rapi seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sudah menjaga, melindungi, dan kami merasakan kasih setiamu. Bahkan di titik terendah kami, saat seolah kami kehilangan segalanya, ketika kami sendirian, Tuhan ada di sana. Tuhan, begitu banyak masalah dalam kehidupan kami di masa sekarang ini. Dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, orang tua kami, teman dan relasi kami Tuhan. Sering kesehatan mental kami terganggu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa Tuhan minta kami untuk tenang dan menguasai diri kami. Sehingga kami bisa berdoa kepadamu Tuhan. Dan Tuhan juga menyatakan untuk kami menyerahkan semua beban masalah kami kepadamu Tuhan. Karena semua keletihan dan susah payah kami, ketika kami serahkan kepada tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Biarlah ini boleh kami imani Tuhan. Dan kami boleh jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami bisa tenang melangkah dalam kehidupan ini. Karena Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.